Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, anak ustadz-ustazah. Insya Allah pada kesempatan kali ini di pertemuan selanjutnya, Ustazah akan membahas latihan PAS yang soalnya itu sudah diupload di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas soal untuk bab relasi dan fungsi terlebih dahulu. Nanti insya Allah ada part 2-nya supaya tidak terlalu panjang, yaitu membahas soal latihan yang Pitagoras untuk minggu depan. Jadi untuk minggu ini, hari ini, pertemuan ini, Ustazah akan membahas ini dulu. Nah, mungkin barangkali yang kalian sudah coba download, boleh coba dikerjakan dulu soalnya sendiri, baru nanti lihat jawabannya ke video ini gitu ya. Jadi buat sebagai latihan. Oke, tidak usah berlama-lama. Ustazah baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke nomor 1. Yang merupakan fungsi dari diagram panah di bawah ini adalah gitu ya. Nah, Ustazah sambil merecall lagi materinya. Kalau syarat fungsi itu apa? Syarat fungsi itu adalah yang pertama, domain atau istrinya gitu ya, harus setia dan sold out. Nah, domain atau istri itu yang mana? Yang kiri, yang A. Berarti kita fokus ke yang A aja. Kalau yang B, yang suaminya itu bebas, mau nggak sold out nggak apa-apa, nggak setia nggak apa-apa. Oke, kita lihat yang pertama. Si A di sini setia semua, ya, cuma punya satu pilihan doang setiap ininya, anggotanya, dan juga dia semuanya habis sold out. Oke, berarti dia termasuk fungsi. Kalau yang kedua, kita lihat ini setia. Nah, ini yang ketiga, dia tidak setia. Dia punya 2 pasangan, maka dia bukan fungsi. Lalu yang ketiga, ini setia. Ini tidak setia, dia memiliki 2 pasangan, berarti nggak boleh. Dan juga ada yang nggak punya pasangan, dia nggak sold out, nggak boleh ya. Kita sebagai ciwi-ciwi nggak boleh, nggak setia, dan ini nggak sold out. Lanjut terakhir yang keempat, ini semua setia, istrinya atau domainnya, dan juga sold out semuanya, maka dia merupakan fungsi. Berarti nomor 1 jawabannya 1 dan 4. Oke. Selanjutnya nomor 2. Yang merupakan korespondensi satu-satu dari diagram panah di atas adalah, berarti ke soal nomor 1 ya maksudnya ya. Yang merupakan korespondensi satu-satu. Oke. Kalau tadi fungsi syaratnya itu domain harus setia dan sold out, tapi kalau korespondensi satu-satu seperti yang Ustazah udah pernah review minggu lalu, ini syaratnya berlaku untuk kodomainnya juga atau untuk suaminya juga gitu ya. Jadi domain dan kodomain harus setia dan harus sold out. Oke, kalau lihat dari syarat ini, domainnya udah harus jelas setia dan sold out. Berarti tadi kita udah tahu kan, yang syarat fungsi itu domainnya udah begitu, kita fokus ke yang fungsi aja gitu. Berarti kita fokus ke yang 1 sama keempat, di manakah antara 2 itu yang merupakan korespondensi satu-satu. Berarti sekarang kita fokus ke kodomainnya. Kita lihat ke B-nya. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat yang pertama, yang B ini setia, cuma punya 1 pasangan. Tapi ini dia punya 2 pasangan. Berarti dia nggak boleh. Dan ini ada yang nggak habis, nggak punya pasangan, nggak sold out. Berarti dia juga nggak boleh. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Sekarang yang keempat. Tadi kan jawabannya 1 dan 4 ya. Kita lihat fokus ke anggota suami atau kodomainnya, yang anggota B. Ini setia, dan juga semuanya sold out, punya pasangan, maka inilah yang merupakan korespondensi satu-satu. Gitu ya. Jadi kanan kirinya tuh enak gitu, setia gitu ya. Pada 1 pasangan aja. Oke, selanjutnya nomor 3. Kita sudah posisikan terlebih dahulu. Oke, saya pengen sampai nomor 7 kelihatan. Tapi 3-nya nggak kelihatan ya. Oke.
Diketahui sebuah persamaan fungsi nomor 3 ya, yaitu fx sama dengan x plus 3 antara 1 dan 6 nih harusnya soalnya ya, bukan sampai 6. Buatlah diagram panah dari persamaan fungsi di atas. Oke, berarti kita punya, tulis dulu sama saja ya, fx sama dengan x plus 3, di mana x-nya tuh antara 1 dan 6, berarti x-nya tuh berapa aja? Antara 1 dan 6. Berarti 1 sama 6 nya nggak masuk kalau di antara. Berarti 2, 3 ya, 4 dan 5. Berarti ada 4 nilai x yang harus kita cari fx nya. Setelah itu kita disuruh buat diagram panahnya. Oke, Ustazah akan buat batas dulu untuk nanti diagram panahnya. Oke, yang pertama harus kita cari adalah nilai fx nya. Oke, Ustazah mau cari yang pertama fx nya. Itu kita pakai ini tuh kayak pusat rumusnya ya, atau yang bakal kita pakai terus. Fx nya tuh x tambah 3. X yang pertama Ustazah pakai adalah x nya sama dengan 2, berarti di sini f2 gitu ya, x nya kita ganti jadi angka 2, berarti ini berubah x nya jadi ikutin atasnya aja, tinggal 2 tambah 3 sama dengan berapa? 2 tambah 3 5 gitu ya. Lalu yang selanjutnya kita tulis lagi rumusnya x tambah 3. Maaf aku agak goyang-goyang ya. Nah, sekarang x yang selanjutnya itu adalah x sama dengan 3. Berarti kita tulis f3, kita ganti x-nya jadi 3. Berarti kita tulis lagi di sini 3 tambah 3, ikutin atasnya rumusnya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke, selanjutnya masih ada lagi x selanjutnya. Tulis lagi rumusnya. Kali ini x-nya sama dengan 4. Berarti f4 sama dengan x-nya ganti jadi 4 tambah 3 sama dengan 4 tambah 3 7. Dan yang terakhir adalah fx, tulis lagi x tambah 3, tapi kali ini x-nya adalah 5. Berarti f5 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8 gitu ya. Berarti di sini kita dapat pasangan-pasangannya nih, 2 sama 5, x-nya 3, fx-nya 6, 4 sama 7, dan 5 sama 8. Kalau kita bikin di diagram panah gitu ya, Ustazah agak naik ya. Oke, kalau kita bikin di diagram panah, berarti ini anggota x tuh yang sebelah kiri gitu ya, itu ada ini anggotanya nih, x tuh berarti ada 2, 3, 4, 5, dan anggota fx-nya itu yang tadi kita hitung hasilnya. Ini pasangannya 5, 6, 7, dan 8. Setelah ini tinggal kita sambungkan. Kalau nanti di PG sebenarnya kalian enak tinggal milih aja ya. Tapi ini untuk menjawab soal selanjutnya, jadi kita harus buat dulu. Kedua pasangannya 5, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 7, dan 5 pasangannya 8 gitu ya. Nah, pertanyaan nomor 4, apa saja domain persamaan di nomor 3? Oke, domain itu anggota x kan yang sebelah kiri, berarti anggotanya apa aja di situ? 2, 3, 4, 5. Oke. Pertanyaan nomor 5, apa saja kodomain untuk persamaan di nomor 3? Sekarang pertanyaan kodomainnya, berarti yang fx atau yang kanan. Nah, itu adalah 5, 6, 7, 8. Selanjutnya nomor 6, apa saja range untuk persamaan di nomor 3? Range itu adalah kodomain yang terpilih. Kebetulan di sini semuanya terpilih, maka jawaban range itu sama kayak kodomain ya kebetulan. 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, apakah relasi untuk persamaan nomor 3? Oh, jadi hubungannya apa sih di persamaan nomor 3 ini? Oke, kita harus, kata Ustazah, harus baca dari kiri ke kanan. Oke, kira-kira di sini nggak mungkin kelipatannya kan, nggak mungkin dikali-kali atau setengah atau seperempatnya dari. Berarti kita ambil aja kurang atau lebihnya dari. Oke, 2 bla 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 dari 5, 3 bla 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 dari 6,
dan seterusnya. Berarti kira-kira kurang apa lebih? Tentu saja kurang dari ya. Berarti di sini kalian fokus ke kurangnya dari dulu. Kurang dari. Nah, ini tuh ke pola sebenarnya. Nanti tuh ada pilihan lagi pasti di PG-nya. Ini ke pola 2 kurang dari 5. 3 kurangnya dari 6. Nah, kira-kira nih bedanya berapa ya? 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 7, dan 5 ke 8. Nah, kalau tadi kita sudah lihat tuh fx-nya tuh plus 3, berarti di sini bedanya 3 nih. 2 itu 3 kurangnya dari 5. 3 kurangnya dari 6, 4 3 kurangnya dari 7, dan 5 3 kurangnya dari 8. Berarti di sini 3 kurangnya dari gitu ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke. Selanjutnya nomor 8. Nah, nomor 8, apakah persamaan nomor 3 merupakan korespondensi satu-satu? Nah, tadi kita udah tahu korespondensi satu-satu itu si apa nih katanya domain, dan kodomainnya tuh harus setia dan sold out. Kalau kita lihat di nomor 3 tadi, diagram panah yang udah kita buat, di sini domainnya setia, domainnya pun sold out. Begitu pun dengan kodomainnya setia dan sold out, maka jawabannya nomor 8 adalah ya, gitu ya. Lanjut nomor 9. Di sini A ada anggotanya tuh 4, 5, 6, 7, B 6, 7, 8, 9. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasinya itu 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B adalah, oke, berarti ini dari himpunan A ke himpunan B, berarti kita anggap A itu sebelah kiri gitu ya. Nah, B itu sebelah kanan. 2 kurangnya dari, oke, kalau Ustazah mau ngambil anggotanya 4, 2 kurangnya dari berapa? Oke, berarti berapa yang dikurangi 2 sama dengan 4? Di sini 6, ya kan? 6 kurangi 2, 4. Langsung aja saja tulis pasangan berurutannya. Berarti yang pertama itu 4 sama 6. 4 tuh 2 kurangnya dari 6 gitu ya. Kita tulis pakai katanya pasangan berurutan disuruhnya. Udah gitu ini 4 sama 6 udah. Udah gitu 5. 5 2 kurangnya dari berapa? Dari 7. Dan selanjutnya adalah ada 6. 6 itu 2 kurangnya dari 8. Dan terakhir 7. Kebetulan pas ya pasangannya ya. Dari 9. Kayak gitu beres. Lanjut di nomor 10. Sudah pindahkan dulu ke atas. Oke, nomor 10. Persamaan fungsi dari A ke B dinyatakan fx sama dengan x plus 4. Maka nilai f1 adalah, oke, ini sebenarnya kayak tadi, cuman lebih singkat, cuma ditanya x-nya tuh cuman ada 1 doang. Nah, berarti kalau Ustazah di sini masukkan f-nya 1 ya. Kita punya fx sama dengan x plus 4, ditanya f1, berarti yang berubah apa nih? Si x-nya jadi 1, kayak tadi aja gitu ya. Maaf ya, di sini lagi hujan nih. Berarti kita ganti x-nya jadi angka 1, berarti 1 tambah 4, maka f1 adalah 1 tambah 4 sama dengan 5. Udah, jawabannya berarti 5. Insya Allah gampang ya. Nah, selanjutnya masih sama persamaan fungsi dari A ke B, dinyatakan fx sama dengan x plus 4. Masih sama nih fungsinya x plus 4. Tapi pertanyaannya f min 2. Berarti bisa langsung tulis aja di sini ya. Gak usah tulis ulang fx-nya. Berarti f min 2 sekarang nih. Berarti x-nya berubah jadi min 2. Usah tulis di sini berarti jadi min 2 plus 4. Min 2 plus 4 sama dengan 2. Nah, berarti di sini jawabannya 2. Oke, positif 2 ya. Kalau lupa cara, kok bisa sih Zah min 2 tambah 4 tuh jadi 2, WA Ustazah ya. Nanti biar diperdalam lagi. Harus latihan lagi bagian itunya berarti. Lanjut nomor 12. Sekarang persamaan fungsi dari A ke B, tapi dinyatakan fx-nya itu 2x kuadrat plus 1. Pertanyaannya f5 berapa? Berarti sekarang di sini ganti jadi f5, x-nya berubah jadi 5. Berarti di sini 2, ini ada kuadratnya nih, hati-hati. Berarti dalam kurung 5 kuadrat tambah 1 gitu ya.
5 kuadrat itu berapa? 25. Berarti kayak 2 dikali 25 tambah 1. Perkalian dulu yang kita kerjain ya. Tadi pangkat dulu terus perkalian. 2 kali 25 itu 50 tambah 1 sama dengan 51. Berarti jawabannya 51. Terakhir, nomor 13. Persamaan fungsi dari A ke B dinyatakan masih sama kayak nomor 12 nih. 2x kuadrat plus 1. Tapi F-nya pertanyaannya min 2. Berarti di sini saja ganti min 2. 2 kali min 2 kuadrat tambah 1 gitu ya. Kerjakan yang kuadratnya dulu dalam kurung dulu. Berarti 2 min 2 kuadrat itu min 2 kali min 2. Berarti sama dengan 4 tambah 1. 2 kali 4 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti jawabannya ini adalah 9.